Oke, lanjutkan itu tentang teori atom Born ya. Jadi Born itu membagi elektron itu berdasarkan bilangan-bilangan kuantum ya. Jadi pertama dia membaginya menjadi 4. Yang pertama itu bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan bahwasanya tingkat energi orbital atau kulit atomnya. Jadi bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan positif, bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, jadi sebelum Ibu lanjutkan yang kedua, Born itu membagi kembali. Ada nanti misalnya itu baris pertama ini, baris kedua, baris ketiga itu ada nama-namanya lagi, kulit-kulitnya, lapisan-lapisannya. Lapisan pertama itu disebut dia dengan bilangan kuantum utama. Jadi kalau dikatakan bilangan kuantum utama menurut Born itu dinomori dia. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, misalnya seperti ini dia ada nih 1, 2, 3. Maka bilangan kuantum utama itu ya dilambangkan dengan N. Itu bilangan kuantum utama. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu menyatakan subkulit. Kalau dikatakan subkulit berarti misalnya ada dalam satu rumah itu ada beberapa kamar. Artinya kulit di bagian kulitnya lagi ya. Di dalam bilangan kuantum utama itu terdapat yang namanya bilangan kuantum azimut. Jadi nilainya itu mulai dari 0 ya sampai N dikurang 1. Maksudnya itu kalau misalnya N-nya 1, maka ini bilangan kuantum utamanya 1, maka itu bilangan kuantum azimutnya 1 dikurang 1, berarti L-nya sama dengan 0 ya. Kalau ini L-nya 2, N-nya 2, maka L-nya 1. Kalau ini N-nya 3, maka L-nya 2. Jadi dia turun 1 ya dari bilangan kuantum utama. Kemudian yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik. Magnetik itu kalau dikatakan bilangan kuantum magnetik itu menentukan arah perputaran. Kan dia dilambangkan dia seperti ini ya. Jadi kalau dikatakan dia bilangan kuantum magnetik, arah perputarannya apakah dia searah jarum jam atau berlawanan? Maka kalau dia searah jarum jam itu nanti dia bernilai positif. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam itu bernilai negatif. Kemudian yang terakhir itu bilangan kuantum spin. Spin itu menyatakan arahnya hampir sama dengan magnetik, tetapi kalau di magnetik ini mempunyai nilai antara negatif 1 dengan positif 1. Kalau dia di spin negatif setengah dengan positif setengah ya. Jadi nanti kita mengenal orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Sebelum masuk ke orbital, Ibu kalau di kelas 10 kan itu kamu menentukan golongan dan periode. Kemarin Ibu ajarkan itu menggunakan sebuah angka, yaitu 2, 8, 8, 18, 18, 32 ya. Jadi kalau sekarang itu kita menggunakan ini ya. Ini namanya tingkat energi Aufbau. Tingkat energi daripada Aufbau. Sebelum kita gunakan tingkat energi Aufbau ini ya, Ibu jelaskan dulu kembali apa-apa saja yang harus kita pahami daripada perkembangan atom di kelas 11 ini ya. Yang pertama itu tadi Ibu ulangi sekali lagi, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir itu bilangan kuantum spin. Ibu harapkan ini dulu dituliskan ya. Kamu tuliskan nanti di catatan, berikan namanya urutan tingkat energi. Jadi kalau misalnya cara membacanya ini, cara menggunakan catnya nanti dimulai dari sini tanda panahnya ini. 1S, masuk dia 2S, kemudian 2P, 3S. Masuk lagi ini 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S.
Jadi tugas kamu tuliskan ini ya, kemudian tuliskan juga urutannya itu yang Ibu bacakan tadi sampai ke 7S. Tuliskan dia. Ibu ulangi, ini gambarkan, kemudian tuliskan urutannya sampai ke 7S. Mulai dari mana dia. Ya. Ibu rasa itu dulu untuk pertemuan pertama. Sekian dan terima kasih.